Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus untuk hari ini saya ada tugas, saya dapat amanah untuk menyampaikan khutbah di Masjid Nurul Muslimin di Hamayung ya. Jadi sebelum itu biasanya saya persiapan prepare dulu untuk bisa tampil bagus dan bisa menyampaikan sebagus-bagusnya. Saya malah merangkai dan membuat, kemudian saya print out dari pagi. Ini saya akan bacakan khutbah untuk hari ini yang akan saya sampaikan di Masjid Nurul Muslimin Hamayung Daha Utara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Daha Selatan. Tapi sebelum ini teks sebenarnya sudah saya serahkan kepada Syekh untuk dikoreksi bagusnya baiknya seperti apa, dan ternyata memang banyak ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi jadilah Sayyidina Muhammadin. Ada dalam pikir ini kah? Kurang kuat kah? Desa. Demirnya lah. Iya, jangan demer di situ. Seluruh kon minta salawat rukun. Oh ini. Yang pertama tadi syahadat haji lah. Sanulun alaihi itu sudah bisa masuk ke damir Nang Muhammad. Ada nang kita anak ya anak. Oh nggih. Ada kan desa. Nggih. Dia mendul sini Ajudin gitu kita guru malim. Malim Sunni kan? Iya. Baik, saya akan coba bacakan teks ini untuk supaya bisa jadi bahan, mungkin teman-teman yang ingin khutbah bisa jadi bahan untuk teman-teman yang lain, atau bisa jadi tampilan atau bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain dalam hal persiapan. Alhamdulillahilladzi 'asamal quluba minadh dhalali wa masaribit tafahah. أحمده سبحانه وأشكره على كل خير وفضل وزيادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غمر النفوس بالإيمان والسعادة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القدوة المثلى في الحكم والقيادة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قادوا الأمة للسيادة والزيادة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meraba diri kita dan hati kita masing-masing. Sudahkah keduanya itu kita tata sedemikian rupa sehingga menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini harus selalu kita jaga, jangan sampai rusak terkena penyakit yang merusak jiwa dan keimanan kita berupa maksiat yang terus kita kerjakan. Karena maksiat kecil yang terus dibiarkan dan dilakukan akan membuat hati menjadi hitam, kelam, dan keras. Dan bila terasa diri ini banyak dosa, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah. Bersegeralah kita melaksanakan hal-hal yang disukai Allah. Yang dengan itu semua, semoga Allah memberikan kesucian dalam jiwa raga kita dan hati kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pertemuan kedokteran di Kairo, Mesir, Dr. Ahmad Al-Qadhi, ahli penyakit jantung dan direktur lembaga apakah? Ada koreksian lagi. Mana bah? Aku bacakan gini nah. Tadi nama dapatnya pen. Macam kita buat apa enggak deh? Ayo bang, baca di bahasa Arabnya kah? Ada bahasa kitanya. Oke. Marilah kita bersama-sama meraba tuh kah? Kata, marilah kita bersama-sama meraba diri dan hati kita masing-masing. Sudahkah keduanya itu kita tata sedemikian rupa sehingga menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah.
Hati ini harus selalu kita jaga, jangan sampai rusak terkena penyakit yang merusak jiwa dan keimanan kita berupa maksiat yang terus kita lakukan. Karena kemaksiatan kecil yang terus dibiarkan dan dilakukan dan akan membuat hati menjadi hitam, kelam, dan keras. Dan bila terasa diri ini banyak dosa, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah, bersegeralah melaksanakan hal-hal yang disukai Allah. Yang dengan itu semua, semoga Allah memberikan kesucian dalam jiwa, raga, dan hati kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah. Belum. Langsung dapat interupsi. Ya, kita lanjutkan lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pertemuan kedokteran di Kairo, Mesir, Dr. Ahmad Al-Qadhi, ahli penyakit jantung dan direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kedokteran Islam di Amerika, menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa yang menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh yang dapat melawan serangan penyakit. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam pertemuan setelah mengadakan penelitian lapangan terhadap 210 pasien sukarela selama 48 kali pengobatan yang dibarengi dengan membaca Al-Quran dan memperdengarkannya. Ternyata 77% dari contoh acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim tersebut menampakkan adanya gejala pengenduran syaraf yang tegang, dan menurut Al-Qadhi, berkurangnya ketegangan syaraf ini mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien dikarenakan adanya ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penemuan ilmiah tersebut menunjukkan salah satu kemukjizatan sunnah nabawiyah yang menyatakan bahwa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, dan akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini kita dapati banyak manusia yang terserang penyakit kelabilan jiwa seperti depresi atau keadaan yang terus sedih atau muram, skizofrenia atau halusinasi atau takhayul atau halu yang sering disebut oleh anak milenial sekarang, stres dan penyakit guncangan jiwa lainnya. Hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa di Indonesia orang yang terserang stres mencapai angka 20% dari seluruh penduduk. Cukup memprihatinkan dan nampaknya semakin meningkat jumlahnya, sehingga telah dicanangkan penambahan beberapa rumah sakit jiwa di beberapa kota, khususnya di Jakarta. Gejala meningkatnya jumlah manusia yang terserang guncangan jiwa ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah persaingan ketat di bidang materi, tensi ekonomi yang semakin berat, dan jauhnya kebanyakan manusia dari jalan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan hal tersebut dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Penghidupan yang sempit inilah yang menimbulkan berbagai tingkatan stres manusia. Keutamaan membaca Al-Quran sangatlah besar. Orang yang belajar dan mengajarkannya digolongkan dalam kelompok orang-orang yang terbaik kualitas Islamnya. Membacanya memperoleh pahala yang besar dari Allah. Setiap huruf mendapat satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat nanti. Dan yang jelas setelah dibuktikan secara ilmiah, membaca atau mendengarkan Al-Quran mampu menurunkan ketegangan jiwa, menimbulkan ketenangan, dan selanjutnya akan menambah daya imunitas tubuh hingga terhindar dari serangan berbagai virus penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berzikir dan membaca Al-Quran begitu banyak faidahnya, manfaatnya, tak terkecuali untuk kesehatan jiwa yang selanjutnya akan terhindar kita dari stres. Alangkah baiknya jika kita menyiapkan waktu khususnya untuk berzikir dan membaca atau merenungi Al-Quran. Namun, bila memang sulit, kita bisa
Namun bila memang sulit, kita bisa memberdayakan waktu luang yang seringkali ada, namun belum terlalu maksimal diberdayakan. Kita sering membuka HP, namun tidak selalu untuk membuka aplikasi Al-Quran. Kita selalu berselancar di sosial media, namun tidak sering dibuat untuk muzakarah dan berdakwah tentang Al-Quran. Kita ramai berbincang sana sini, akan tetapi seolah sepi senyap membicarakan keagungan Al-Quran dan berjamaah bertadarus Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga waktu yang tersisa ini dapat kita pergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengambahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya dan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil ali was sahbil kiram wa 'anna ma'hum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa 'ibadakal muwahhidin. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهرهم من اليهود الغاصين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم يا منزل الكتاب ويا منجي السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajalla wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. Ya, ini yang barangkali bisa saya bagikan. Mungkin ini bisa jadi contoh bagi teman-teman yang ingin khutbah. Nanti bisa komen di bawah kalau ingin minta berbagi dengan nusukha ini akan saya bagikan, dan kurang lebihnya bisa antum tambahkan di komentar untuk seperti apa lebih bagusnya, lebih baiknya. Saya terbuka gitu. Silahkan share saja video ini ke teman-teman di media sosial. Semoga banyak orang yang mengambil manfaat dan pelajaran dari sini. Terima kasih atas menonton. Like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.